nama saya Rika dari Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 5. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas final mata kuliah metodologi penelitian yang judulnya yaitu peningkatan kemampuan mengenal bentuk geometrik melalui permainan lompat geometrik pada kelompok B1 di karya baru. Yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan. Pertama itu hanya latar belakang masalah. Berdasarkan teori Piaget yang menyatakan bahwa anak mengembangkan kecerdasan melalui pengalaman dan praktis langsung dengan lingkungan fisik. Pengalaman praktis tersebut menjadi dasar kemampuan otak untuk berpikir dan belajar. Geometri merupakan bagian matematik yang sangat dekat dengan anak karena hampir semua objek yang ada di sekitar lingkungan anak merupakan objek dengan bentuk geometrik. Datar atau bisa disebut bangun ruang. Pada usia 4-5 tahun, anak usia dini melalui mengenal objek dasar matematika yang bersifat konkret. Karena pada usia tersebut anak berada pada perkembangan berpikir para operasional konkret. Misalnya, anak belajar matematik dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Belajar mengenal bentuk-bentuk geometrik membantu anak untuk memahami, mendeskripsikan dan mengembangkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar lingkungan anak. Maka dari itu, pengenalan bentuk geometrik perlu diberikan sejak dini menggunakan cara yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak. Fakta di kelas terlihat masih banyak anak usia 5 atau 6 tahun kurang memahami macam-macam bentuk geometrik bangun datar yang disebabkan pembelajaran lebih diwarnai dengan metode ceramah dan pemberian tugas melalui lembar kerja siswa. Hal ini sesuai anggapan bahwa anak hanya mengandalkan kemampuan auditifnya ketika guru menjelaskan materi pembelajaran melalui metode ceramah menggunakan bahasa verbal, sedangkan permasalahan masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap materi pembelajaran yang hanya melalui pendengaran. Berdasarkan hasil dari observasi penelitian pada kelompok B1 di TK Karya Baru bahwa guru jarang menggunakan media untuk kegiatan belajar mengajar sehingga terlihat kurang menarik siswa. Setiap hari guru cenderung melakukan kegiatan pembelajaran secara indoor dan dalam kegiatan pembelajaran tersebut guru terpacu pada buku dan majalah yang sudah disediakan sekolah. Rumusan masalah yang muncul berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan mengenal bentuk geometrik pada kelompok B1 di karya baru. Yang kedua, bagaimana penerapan permainan lompat geometrik untuk meningkatkan kemampuan mengenal bentuk geometrik pada kelompok B1 di TK Karya Baru. Yang ketiga, bagaimana peningkatan kemampuan anak mengenal bentuk geometrik melalui permainan lompat geometrik pada kelompok B1 di TK Karya Baru. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan mengenal bentuk geometrik pada kelompok B1 di TK Karya Baru sebelum dilaksanakan tindakan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan permainan melompat geometrik untuk meningkatkan kemampuan mengenal bentuk
geometrik pada kelompok B1 di TK Karya Baru. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan mengenal bentuk geometrik melalui permainan melompat geometrik pada kelompok B1 di TK Karya Baru. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis penelitian. Tindakan kelas ini diharapkan mampu memberikan refleksi pada dunia pendidikan, khususnya anak usia dini, dalam mengembangkan media pembelajaran, khususnya pada pengenalan bentuk geometrik. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, hasil peneliti ini dapat digunakan peneliti untuk berlatih mengenal beberapa masalah serta cara menyelesaikan masalah yang ditemukan tersebut. Dengan adanya permainan lompat geometrik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak usia dini dalam mengenal bentuk geometrik. Bagi guru, hasil peneliti ini dapat digunakan guru untuk mengetahui tingkat kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometrik melalui permainan lompat geometrik. Diharapkan dapat menimbulkan minat untuk mengembangkan media lain dalam pembelajaran. Guru juga dapat memanfaatkan permainan lompat geometrik sebagai acuan untuk mengenal bentuk geometrik pada anak dengan metode yang menarik dan menyenangkan. Bagi lembaga, hasil peneliti ini digunakan untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran sekolah tersebut. Bab 2, kajian pustaka. Pertama, hakikat mengenal bentuk geometrik, yaitu 1. Pengertian kemampuan mengenal bentuk geometrik adalah kecakapan anak dalam mengetahui, menunjuk, menyebutkan, dan mengelompokkan benda-benda atau objek yang ada di lingkungan sekitar anak berdasarkan dengan bentuk geometrik. Pengenalan bentuk geometrik pada anak usia dini akan lebih bermanfaat apabila dilakukan dengan cara yang sesuai. Dengan demikian diperlukan strategi untuk mengenal bentuk-bentuk geometrik pada anak usia dini yang tepat dan menarik sesuai dengan karakteristiknya. Pembelajaran melalui kegiatan bermain untuk mengenalkan bentuk geometrik bertujuan membantu anak dalam memahami, mengetahui, menggambarkan, sehingga anak menjadi tahu tentang macam-macam bentuk geometrik. Aspek-aspek kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometrik dimulai dari anak mengetahui nama dan bentuk geometrik. Kemudian anak mampu memberikan contoh bentuk yang ada di sekitarnya sesuai dengan bentuk geometrik yang telah diketahuinya, sehingga anak mampu menerapkan bentuk geometrik dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi kemampuan menggambar bentuk geometrik, menyusun beberapa bentuk geometrik menjadi suatu benda, serta mampu menceritakan suatu benda yang dibuat anak dari beberapa susunan bentuk geometrik. Yang kedua, macam-macam bentuk geometrik. Macam-macam bentuk geometrik. Secara umum bentuk geometrik tersedia dari bentuk geometrik 2 dimensi dan bentuk geometrik 3 dimensi. Bentuk geometrik 2 dimensi disebut dengan bangun datar, sedangkan bentuk geometrik 3 dimensi disebut bangun ruang. Geometrik 2 dimensi terdiri dari 5 buah meliputi segitiga, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan trapesium. Pertama, jajar genjang adalah segi 4 yang dimiliki sisi sejajar. Yang kedua, persegi panjang adalah jajar genjang yang sudutnya terbentuk siku-siku. Yang ketiga, belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisinya yang sama panjang. Yang keempat, trapesium
adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Yang kelima, lingkaran adalah bangunan datar yang tidak memiliki sudut dan hanya memiliki satu sisi saja. Sedangkan geometri 3 dimensi meliputi kubus, balok, prisma, tegak segitiga, dan limas. Kubus adalah prisma tegak yang sisinya berbentuk persegi, memiliki 6 sisi yang sama, 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Yang kedua, balok adalah prisma tegak yang sisinya berbentuk persegi panjang, memiliki 6 sisi dengan 3 pasang sisi yang sama, memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut. Yang ketiga, prisma tegak segitiga memiliki 5 buah sisi, 6 rusuk yang sama panjang dan 6 titik sudut. Yang keempat, limas adalah bangun ruang yang memiliki banyak alas, misalnya limas segitiga, limas segi empat, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi pembelajaran mengenal bentuk geometrik pada anak usia dini. Strategi pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam mengajar dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan menurut yang diharapkan. Yang keempat, indikator pencapaian perkembangan mengenal bentuk geometrik. Dalam mengenal bentuk geometrik pada anak usia dini, usia 5-6 tahun, hendaknya memperhatikan perkembangan anak. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 terdapat tingkat pencapaian perkembangan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun. Setelah satunya yaitu tentang lingkup perkembangan konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola. Bagian B, permainan lompat geometrik. Yang pertama, pengertian permainan lompat geometrik. Permainan untuk anak usia dini biasanya dirancang dengan tidak banyak menggunakan aturan dalam permainan agar anak merasa nyaman dalam melakukan permainan tersebut. Permainan tetap penting dalam program prasekolah karena melalui permainan akan terjadi sebuah pembelajaran. Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang membuat hati seorang anak senang dan bersemangat, serta di dalamnya terdapat unsur pembelajaran yang ingin dikembangkan, sehingga dengan pembelajaran melalui bermain anak akan mampu mengeksplorasi pengetahuan dan pengalamannya agar perkembangan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, manfaat permainan lompat geometrik. Manfaat permainan lompat geometrik yaitu melatih daya nalar anak. Ketika anak melempar dadu besar, di situ anak akan mengingat bentuk geometrik apa yang muncul pada dadu besar yang telah dilemparnya. Kemudian ketika melompati papan geometrik juga dapat melatih daya ingat anak pada bentuk-bentuk geometrik yang telah dilompatinya. Tepat pembayangan lagi. Selain itu, permainan lompat geometrik ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal macam-macam bentuk geometrik, sehingga telah melakukan lompatan anak akan dengan mudah mengingatnya. Ketika melakukan permainan tersebut, tampak perilaku anak sangat murni apa adanya tanpa dibuat-buat. Yang ketiga,
karakteristik alat permainan lompat geometrik. Yang pertama, permainan harus sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak agar tidak merasa kesulitan saat melakukan permainan tersebut. Yang kedua, alat permainan lompat geometrik tersebut dari bahan duplek yang tidak berbahaya dan aman ketika digunakan anak. Dalam pembuatannya, peneliti juga memberi variasi warna yang menarik. Pemilihan dan menempatan alat-alat permainan juga harus diperhatikan demi keselamatan anak agar anak juga merasa nyaman ketika menggunakan dan mengikuti permainan tersebut. Yang keempat, cara membuat permainan lompat geometrik. Yang pertama, alat-alat yang digunakan untuk membuat permainan lompat geometrik yaitu yang pertama cutter, pensil, penggaris, gunting, lem, dan yang kedua, adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat permainan lompat geometrik antara lain yang pertama kertas karton, krayon, styrofoam, cat air. Cara membuat permainan lompat geometrik antara lain yang pertama menggambar pola 6 bentuk geometrik yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, transpensiun, dan belah ketupat pada duplek tebal. Bentuk ke-6 geometrik tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai keinginan peneliti. Yang kedua, memotong duplek yang sudah ada gambar pola geometrik, kemudian gunting pola-pola tersebut dengan rapi. Usaha tidak ada yang lancip agar tidak berbahaya ketika digunakan oleh anak. Yang ketiga, setelah ke-6 buah geometrik sudah terpotong sesuai polanya, beri warna menggunakan krayon pada potongan geometrik tersebut dengan warna yang menarik. Yang keempat, setelah itu diamkan potongan geometrik tersebut hingga kering. Yang kelima, setelah kering, potongan-potongan geometrik ditata dengan rapi sehingga alat permainan lompat geometrik pun dapat digunakan. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan permainan lompat geometrik. Yang pertama, guru menyiapkan potongan-potongan bentuk geometrik yang sudah jadi permainan lompat geometrik kemudian ditata. Yang kedua, selesai menata media permainan lompat geometrik tersebut, guru masuk ke dalam kelas untuk mengkondisikan anak-anak. Anak-anak diajak untuk berbaris membentuk kereta api. Kemudian berjalan menuju permainan lompat geometrik sambil bernyanyi, naik kereta api, supaya anak-anak terkondisikan dalam berbaris dengan rapi. Yang ketiga, sesampainya di tempat permainan, guru mempersiapkan anak-anak untuk duduk dan memperhatikan contoh serta aturan ketika melakukan permainan lompat geometrik. Guru juga mengajak anak-anak untuk menyebutkan bentuk-bentuk geometrik yang akan dikenalkan kepada anak. Yang keempat, setelah anak-anak memahami contoh dan aturan dalam bermain, guru memanggil nama satu persatu anak untuk memaju ke depan papan permainan lompat geometrik untuk bersiap-siap melempar dadu yang sudah disiapkan. Yang kelima, setelah dadu dilempar oleh anak, sebelum lompat anak harus menyebutkan bentuk geometrik yang muncul pada dadu yang telah dilemparnya. Yang keenam, kemudian anak melakukan permainan lompat geometrik. Lompatan yang dilakukan anak hampir sama dengan ketika anak bermain engkleng, yaitu menggunakan satu atau dua kaki secara bergantian. Namun ada perbedaannya, yaitu ketika anak melewati bentuk geometrik yang muncul pada dadu yang dilemparnya, anak harus melompat menggunakan dua kaki. Yang ketujuh, setelah anak berhasil melompat ke 6 buah bentuk geometrik dan sampailah di finish. Ketika anak telah finish, guru menyiapkan puzzle yang berisi 6 bentuk geometrik. Tugas anak memasangkan puzzle tersebut sesuai polanya. Bagian C,
Kelebihan dan kekurangan permainan lompat geometrik. Yang pertama, kelebihan permainan lompat geometrik. 1. Sangat aman digunakan untuk anak usia dini karena bahannya dari duplek. Yang kedua, tidak mudah rusak dan tahan lama. Yang ketiga, menarik anak untuk melakukan permainan dengan melompat sehingga anak dapat bergerak bebas. Yang keempat, permainan lompat geometrik tidak hanya untuk mengenalkan bentuk geometrik, persegi, panjang, segitiga, lingkaran, transpensiun, dan belak ketupat, tapi juga dapat mengenal warna pada anak. Yang kelima, anak terbiasa sabar menunggu giliran karena permainan ini dilakukan secara bergantian. Yang kedua, kekurangan permainan lompat geometrik. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup lama karena permainan lompat geometrik ini dilakukan secara bergantian. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk membuat permainan lompat geometrik ini adalah duplek, tebal, dan dilapisi cat. Jadi prosesnya cukup lama dan tidak mudah dalam pembuatannya. Yang ketiga, cara permainan dengan didampingi guru dan sesuai petunjuk yang diberikan guru. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian tindakan kelas atau PTK yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan permainan lompat geometrik. Permainan tersebut merupakan sebuah inovasi permainan yang dirancang untuk menerapkan kemampuan mengenal bentuk geometrik. Pemilihan permainan lompat geometrik dimaksudkan agar anak lebih antusiasi dan senang sehingga cepat dalam mengenal bentuk geometrik. Penelitian mengamati dan melakukan penelitian ketika proses pembelajaran berlangsung. Penelitian menggunakan bentuk penelitian kolaboratif, yaitu guru sebagai mitra kerja penelitian dalam merancang, pelaksanaan, dan merefleksikan tindakan. Penelitian tindakan kelas. PTK ini menggunakan model Kart-Lewin dengan konsep pokok penelitian yang terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Bagian B-nya yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil di kelompok B1 di Karya Baru 2020. Penelitian tindakan kelas memerlukan beberapa siklus sehingga membutuhkan waktu ketika proses pembelajaran yang efektif, sehingga penentuan waktu pada penelitian ini mengacu pada kalender akademis sekolah. Tempat penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelompok B1 di TK Karya Baru di Desa Karya Baru, Kecamatan Pulang Utara, Kabupaten Bombana. C. Data dan sumber data. Yang pertama, guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan atau permainan lompat geometrik dan kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometrik, yaitu persegi panjang, segitiga, lingkaran, transpensiun, belak ketupat ketika pemberian tugas di kelas. Yang kedua, anak kelompok B1 merupakan sumber data dan subjek pada penelitian tindakan kelas ini. Data yang didapat dari anak kelompok B1 yang akan diolah sebagai hasil penelitian menjadi bentuk laporan. Bukan C. Data kualitatif. Yang pertama, menggambar umum tentang subjek penelitian, yaitu TK Karya Baru. Yang kedua, materi yang disampaikan pada saat penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, media berupa permainan lompat geometrik yang digunakan dalam peneliti tindakan kelas. Yang keempat, lembar observasi aktivitas kegiatan anak. Yang kelima, lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Bagian D. Data kuantitatif. Yang pertama, penelitian soal tes tulis setelah pemberian tindakan.
Yang kedua, nilai rata-rata siswa. Yang ketiga, ketuntasan kemampuan mengenal bentuk geometrik. Yang keempat, penilaian hasil observasi guru dan siswa. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, penelitian tindakan kelas atau PTK ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi teknik observasi, wawancara, penilaian tes, tulis, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Yang pertama, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenal fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Tujuan dilakukan teknik observasi yaitu untuk mengumpulkan data mengenal aktivitas anak dan guru dalam menggunakan permainan lompat geometrik. Pada saat proses pembelajaran, adapun instrumen yang digunakan peneliti yaitu instrumen observasi aktivitas anak dan instrumen observasi aktivitas guru. Yang kedua, wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara berhadapan langsung antara interview dengan narasumber, kemudian kegiatannya dilakukan secara lisan. Penelitian tes tulis. Tes pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pemberian latihan soal berupa lembar kerja. Teknik lainnya, soal tersebut dilakukan dengan tujuan mengetahui kemampuan anak mengenal bentuk geometrik setelah mendapatkan tindakan dalam proses pembelajaran. Dalam instrumen latihan soal tersebut terdapat beberapa indikator yang harus tercapai anak setelah peneliti dan guru mendemonstrasikan alat permainan lompat geometrik. Indikator tersebut meliputi menghitung geometrik sesuai bentuk yang sama dan melengkapi nama bentuk geometrik. Dokumentasi merupakan laporan tertulis berupa sumber informasi yang mendukung dan memperjelas adanya penelitian tindakan yang dilakukan. Tujuan teknik dokumentasi yang dilakukan pada peneliti ini yaitu sebagai penunjang hasil penelitian yang dilakukan, yaitu berupa foto selama proses pembelajaran, RPPH yang digunakan peneliti selama proses pembelajaran dalam mengenal bentuk geometrik pada anak kelompok B1 TK Karya Baru menggunakan permainan lompat geometrik, lembar kerja siswa LKS dan keterangan keadaan sekolah yang digunakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu berupa informasi dalam bentuk kalimat yang menggambar tentang berbagai aktivitas anak selama pembelajaran berlangsung dan hasil observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan kuantitatif yaitu berupa nilai hasil pembelajaran anak pada setiap siklus yang diperoleh dari hasil tugas atau tes. Bab 4 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang penjabaran pembahasan tentang penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam kemampuan mengenal bentuk geometrik pada kelompok B1 di TK Karya Baru berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas masih rendah dengan faktor keterbatasan penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran di mana guru hanya menggunakan media yang simpel. Kemudian dalam penyampaian pembelajaran mengenal bentuk geometrik pada anak, guru hanya menggambarkan bentuk-bentuk geometrik di papan tulis saja tanpa menggunakan media konkretnya. Kesimpulan. Saran.
besaran. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan di TK Karya Baru, ada pun beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran sebagai guru harus lebih kreatif, inovatif dan bervariasi dalam menerapkan media pembelajaran yang sesuai agar dapat menunjang kemampuan anak, terutama dalam kemampuan mengenal bentuk geometrik. Yang kedua, pihak sekolah sebaiknya juga dapat menyediakan media pembelajaran yang lebih lengkap untuk anak, sehingga di setiap kegiatan belajar mengajar dapat disesuaikan media apa saja yang akan digunakan agar pembelajaran terlihat lebih menarik dan tidak menonton. Itu saja yang saya bisa memaparkan hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.